Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen program studi PPKN UAD, pimpinan dan anggota Ikatan Keluarga Alumni PPKN UAD, pimpinan dan pengurus HMPS PPKN UAD, para mahasiswa PPKN UAD, para panitia milad ke-35 tahun PPKN UAD, para pimpinan organisasi kemahasiswaan di lingkungan FKIP UAD, para tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam opening ceremony milad ke-35 tahun program studi PPKN FKIP Universitas Ahmad Dahlan. Semoga acara hari ini dan serangkaian acara dalam rangka milad dapat berjalan lancar dan sukses, mendapatkan berkah dan memberikan manfaat untuk semua. Amin. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin yang berbahagia, hari ini 35 tahun yang lalu program studi PPKN resmi mendapatkan status terdaftar dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Aktivitas pembelajaran sesungguhnya telah dimulai sebelum surat keputusan itu kita terima. Tetapi kita menyepakati tanggal penandatanganan di surat itu sebagaimana dikirimkan ke UAD atau dulu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Yogyakarta sebagai dasar penetapan milad prodi PPKN UAD. Sejak mendapatkan status terdaftar itu pada pertama kalinya tanggal 23 Februari 1987, program studi PPKN telah melampaui perjalanan dan pengalaman akademik maupun non-akademik yang cukup panjang. Sebagai penyelenggara program akademik jenjang sarjana untuk menghasilkan calon pendidik atau guru mata pelajaran PPKN, jumlah mahasiswa sangatlah dinamis. Pernah satu masa jumlah mahasiswa program studi PPKN atau semula namanya adalah program studi PMPKN pada masa IKIP Muhammadiyah Yogyakarta cukuplah banyak bila dibandingkan dengan mahasiswa pada program studi lainnya di IKIP Muhammadiyah Yogyakarta waktu itu. Mungkin seperti saya mengutip catatan dari Ibu Dr. Triwahyuningsih M.Hum, karena waktu itu situasi dan kondisi politik nasional yang serba Pancasila. Tetapi kita juga pernah berada pada satu masa, terutama bertepatan dengan berakhirnya rezim pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, secara kebetulan ataupun tidak, jumlah peminat ke program studi PPKN UAD cukup menurun. Bersamaan juga dengan didirikannya saudara kita program studi baru ilmu hukum di Universitas Ahmad Dahlan. Bahkan pimpinan universitas pernah mengambil kebijakan saat itu untuk tidak menerima mahasiswa baru sekitar tahun 1998, 1999, dan tahun 2000-an. Kemudian pada tahun 2001 atas prakarsa dekan saat itu, yaitu almarhum Profesor Dr. Bustami Subhan,
Program studi PPKN kembali menerima mahasiswa baru. 5 mahasiswa berhasil dijaring dengan beasiswa langsung dari beliau. Tentu saja karena jasa beliau dan sesepuh program studi PPKN UAD terus memperjuangkan agar prodi PPKN tetap eksis, dalam arti tidak ditutup dan berkembang hingga hari ini. Semoga beliau, Profesor Bustami Subhan almarhum, ditempatkan Allah pada tempatnya yang terbaik, dan para sesepuh prodi PPKN yang berjuang merawat dan membesarkan prodi PPKN UAD selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus memberikan manfaat, memberikan maslahat untuk umat, bangsa, dan negara. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, demikianlah bagian kecil penggalan perjalanan program studi PPKN UAD. Sejak Agustus 2016, program studi kita telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ini adalah pencapaian yang sudah selayaknya kita syukuri. Perjuangan mendapatkan nilai dan peringkat akreditasi tersebut telah diawali pada masa kepemimpinan Ibu Dr. Triwayuningsi M.Hum dan dilanjutkan pada masa kepemimpinan Ibu Dr. Sumaryati M.Hum. Peringkat akreditasi tersebut, alhamdulillah, masih tetap bertahan sampai hari ini. Sekalipun pada pertengahan tahun 2021 kemarin, kita masuk masa pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi tahap kedua atau PEPA tahap kedua, dan kita harus menyusun dokumen evaluasi diri untuk perpanjangan akreditasi kita. Tetapi alhamdulillah semuanya dapat kita lewati dengan baik, dapat kita selesaikan dengan baik. Sekalipun sampai hari ini sertifikat akreditasi itu belum kita terima, tetapi kita berharap keputusan hasil PEPA dari BAN PT tahap kedua itu dapat segera kita terima dan mengokohkan peringkat akreditasi A kita. Kedepan, keberadaan program studi PPKN yang utamanya melahirkan calon-calon guru atau pendidik PPKN juga menghadapi dinamikanya yang tidak sedikit. Berbagai kebijakan pemerintah turut mempengaruhi keberadaan program studi kita. Belum lama ini kita mendapati peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan yang dalam tanda petik kemungkinan mengganti nomenklatur mata pelajaran PPKN di sekolah menjadi pendidikan Pancasila, di mana muatan kewarganegaraan kini menjadi bagian saja dari mata pelajaran pendidikan Pancasila itu. Tentu saja semua itu perlu kita siapkan dan perlu kita respon dengan sungguh-sungguh dengan pandangan akademik dan pandangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi, berkolaborasi, bergandengan tangan, merawat dan membesarkan program studi PPKN UAD sampai pada tahap ini. Ke depan, kita masih memiliki pekerjaan rumah, menyiapkan isian instrumen suplemen konversi atau ISK agar peringkat akreditasi kita dapat dikonversi, tidak lagi A, tetapi menjadi peringkat unggul sesuai dengan peringkat akreditasi yang sekarang. Selain persiapan penyusunan borang akreditasi yang akan juga kita ajukan pada lembaga akreditasi mandiri atau LAM kependidikan. Karena itu, sinergi antara program studi dengan mahasiswa, alumni, stakeholder, termasuk orang tua wali mahasiswa menjadi penting terus kita jaga. Hadirin yang berbahagia, tema Milad ke-35 tahun 2022 ini adalah menguatkan pendidikan kewarganegaraan digital atau Digital Citizenship Education. Tema yang merefleksikan kesiapan program studi PPKN
memasuki dan hidup dalam dunia digital. Kewarganegaraan digital merujuk pada seperangkat norma yang sesuai serta perilaku yang bertanggung jawab dengan memperhatikan penggunaan teknologi informasi, penyalahgunaan isu-isu penggunaan teknologi, serta etika dalam berkomunikasi. Hal demikian diperlukan seiring penggunaan internet yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan warga negara dewasa ini. Terlebih pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini, di mana perkembangan dunia digital begitu masif, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam kualifikasi sebagai warga negara digital, kita sebagai warga negara dituntut untuk memiliki keterampilan yang luas, pengetahuan, dan akses menggunakan internet melalui komputer, ponsel, ataupun perangkat teknologi informasi lainnya untuk berinteraksi dengan publik. Melalui konsep kewarganegaraan digital, setiap warga negara akan memiliki pemahaman dan keterampilan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan benar. Merujuk pada pandangan Ribble dan Bailey tahun 2007, kewarganegaraan digital ini paling tidak menyangkut 9 komponen utama, yaitu adalah akses digital, perdagangan digital atau digital commerce, komunikasi digital, literasi digital, etika digital, hukum digital, hak dan kewajiban warga negara digital, kesehatan dan kebugaran digital, serta yang terakhir adalah keamanan digital. Kesembilan komponen utama kewarganegaraan digital itu telah memunculkan gagasan sekaligus tantangan bagi program studi PPKN agar dapat membekali lulusannya dengan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan etika kewarganegaraan secara digital. Melalui sinergi kita semua, insya Allah kita dapat menyiapkan dan membekali lulusan prodi PPKN dengan berbagai bekal pengetahuan, keterampilan, dan etika digital, baik melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, termasuk kegiatan pembelajaran Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan sekaligus refleksi milad ke-35 tahun program studi PPKN Universitas Ahmad Dahlan. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bergabung melalui Zoom meeting dan kanal YouTube PPKN UAD. Dan mari kita sukseskan serangkaian kegiatan dalam rangka milad ke-35 tahun PPKN UAD. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat milad ke-35 tahun PPKN UAD. Semoga tetap menjadi pilihan masyarakat, tetap menjadi program studi yang unggul, inovatif, kreatif, dan adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten, berkemajuan, berakhlak mulia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi